Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi sukacita yang penuh. Karena pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan, merefleksikan dan meresapi apa yang akan Allah sampaikan melalui bacaan kita pada hari ini. Namun sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa, memohon tuntunan dari Allah agar kita betul-betul memahami bacaan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membimbing dan menemani kami dalam setiap langkah hidup kami. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Tolong Engkau yang bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat betul-betul memahami apa-apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini itu terambil dari Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Roma 12 ayat pertama sampai kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada hari ini itu masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya, itu kita bisa melihat bahwa Paulus menjelaskan kepada jemaat Roma, walaupun mereka bukan keturunan Yahudi, mereka masih dianggap sebagai umat Allah dan dikasihi oleh Allah. Sama seperti kita yang juga bukan keturunan Yahudi, tetapi kita juga dikasihi oleh Allah. Nah, karena kita itu sudah dikasihi dan didampingi oleh Allah, maka sudah semestinya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Kita memanjatkan ucapan syukur kita hanya untuk Allah. Nah, wujud ucapan syukur itu tertulis di bacaan kita hari ini, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah memfokuskan seluruh hidup kita kepada Allah. Persembahan yang hidup berarti seluruh kegiatan kita itu dilakukan harus mencerminkan kasih Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh baruan budimu. Karena seringkali yang ada di dunia ini itu adalah hal-hal yang buruk. Yang ada di dunia ini itu adalah hal-hal yang jahat. Hal-hal yang seringkali bukan menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru menyakiti hatinya. Nah, kalau kita menjadi seperti dunia ini, kalau kita menjadi seperti dunia yang buruk, dunia yang jahat, dan Allah sakit hati kepada kita, maka tentu hidup kita sudahlah bukan menjadi persembahan yang hidup, bukan lagi persembahan yang kudus, tapi justru malah menjadi persembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, melalui bacaan kita pada hari ini, kita kembali diingatkan, kita kembali diajak untuk selalu memancarkan kasih Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah wujud dari mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kepada Allah sebagai ucapan syukur karena Ia telah menyertai kita selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah kembali diingatkan dan disegarkan bahwa hidup kita itu haruslah menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Hidup kita haruslah mencerminkan kasih Kristus dan menyenangkan hati Tuhan. Juga tidak menjadi serupa seperti dunia ini. Marilah kita menanggapi firman pada hari ini, firman yang barusan kita dengarkan dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan
penuh ucapan syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Barusan kami telah mendengarkan firman-Mu, barusan kami telah kembali tersadarkan bahwa kami harus hidup di dalam kasih Kristus, kami harus memancarkan kasih dan menyenangkan hati-Mu sebagai perwujudan syukur kami, karena Engkau telah menyertai kami dan mengasihi kami. Tolong Engkau yang bantu kami, tolong Engkau yang bimbing kami agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, dunia yang buruk, dunia yang jahat, agar kami tetap terus-menerus memancarkan kasih Kristus dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau akan membimbing kami percaya Engkau akan menuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.